Adakah Yesus mengatakan jangan sembah saya, jangan sembah Yesus? Adakah ayatnya? Yesus hamba Tuhan, ada ayatnya. Ya, betul ada. Saya akui ada, Pak Ustaz. Ada itu. Pertanyaan saya balik Pak Ustaz. Gampang, sederhana biar kita adil. Pak Ustaz kan menuntut harus ada dalil bahwa Yesus harus mengatakan sendiri sembahlah saya. Pertanyaan saya, adakah Yesus berkata, adakah dalilnya menurut Pak Ustaz? Yang Yesus berkata, jangan sembah saya, jangan sembah Yesus. Oh, adakah dalilnya? Jangan Yesus sembah berkata, saya. Ya jangan menyembah Yesus. Adakah dalilnya? Ada bang. Coba tunjukkan. Kita baca biar nggak jadi hoax dan tidak jadi fitnah. Di mana Yesus mengatakan jangan sembah saya, jangan sembah Yesus. Di mana dalilnya mengatakan jangan sembah Yesus? Oke. Bentar. Coba Anda buka Lukas 4 nomor 8 dulu. Lukas ya. Jadi konteksnya Yesus harus berkata jangan sembah Yesus ya, Yesus. Jangan menyembah Yesus. Oh, tekstualnya ya, Anda. Kan, tekstualnya tidak ada itu. Tidak ada tekstualnya mengatakan jangan menyembah Yesus, jangan sembah saya. Yesus tidak pernah secara langsung menyatakan demikian. Jadi saya supaya imbang, saya pun mempertanyakan hal yang sama, keseimbangan aja Pak Ustaz. Tekstual secara teks. Kalaunya Yesus mengatakan secara tekstual gitu ya, tekstual di kitab Anda, jangan sembah aku, ya enggak ada juga. Ya, berarti kan tidak dilarang, berarti boleh kan? Tidak ya terlarang, sudah, kan? Bukan. Dilarang dia karena dia menyuruh menyembah Allah. Ya. Yesus mengatakan. Ya, bentar dulu. Nih. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepada dia saja engkau berbakti. Jadi menyembah Yesus itu dilarang Yesus. Jadi Oke, Buat dulu. Habiskan dulu Pak Ustaz. Ya iya. Jadi di sini Yesus melarang untuk menyembah dia karena dia menyuruh menyembah Tuhannya dia. Tidak ada, di situ tidak ada tertulis jangan menyembah Yesus, jangan menyembah saya, jangan menyembah Yesus, tidak ada tertulis. Bang, bukan berarti kalaunya tidak ada tertulis jangan sembah aku lalu Anda boleh menyembah. Enggak. Gini aja. Kalaunya kata Anda jangan sembah aku enggak ada. Terus ya larangan enggak ada, perintah enggak ada. Sekarang kita lihat apa yang diperintahkan Yesusnya. Oke? Yang diperintahkan Yesusnya bukan menyembah dia, tapi menyembah Allah. Artinya, secara kontekstual, di sini Yesus melarang menyembah dirinya. Karena hanya satu saja sesembahan, yaitu Tuhan Allahmu. Gitu. Betul. Baik Pak Ustadz, betul. Itu kan begini Pak Ustadz, itu kan penjelasan dari Pak Ustadz yang tentu dalam hal ini konteksnya Pak Ustadz tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kami saya pribadi mengimani Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah saya, sebagai juru selamat saya. Itu pegangan saya, justru itu rujukan saya. Saya harus menyembah Yesus karena isi Alkitab itu tadi. Sembahlah Tuhan Allahmu karena Yesus itu Allah saya, Yesus itu Tuhan saya. Jadi saya menyembah dia. Baik. Gitu Pak. Baik, kalau begitu di mana secara tekstual Yesus mengaku Allah? Gimana? Itu tadi. Sebelum saya jawab, sekarang secara tekstual Pak Ustaz jawab. Di mana Yesus mengatakan jangan sembah saya bukan Allah. Saya tanya balik. Penjelasan Anda, bentar dulu. Baik. Ya. Jadi gini, kita lihat kata Anda Yesus adalah Allah, di mana dia mengaku Allah? Betul, tidak ada. Ya, saya adalah Allah. Tetapi enggak ada. Tidak ada. Berarti salah penjelasan Anda. Tunggu, bukan salah. Karena Yesus adalah Tuhan saya, Yesus adalah Tuhan saya, Yesus adalah juru selamat saya, Yesus adalah Allah saya, Yesus adalah segala-galanya bagi saya, maka ayat tadi logika diuji, emosi naik, dan satu hal jadi jelas, debat ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang berani menjawab. Dalam Lukas, itulah yang menjadi rujukan saya untuk menyembah dia. Secara tekstual, secara konteks itu dalam
teks itu tidak ada tertulis sembahlah Yesus. Nah, kan saya bertanya balik sama Pak Ustaz. Oke. Adakah ayat secara tekstual juga melarang jangan sembah Yesus? Secara teksnya. Iya. Kita ini kan ambil netral, buang dulu doktrin. Kata Anda, menurut Anda menyembah Yesus karena Anda menuhankan. Menurut saya tidak menyembah Yesus karena saya tidak menuhankan Yesus, kan kayak gitu. Ya, makanya kita lihat yang tertulis apa yang dikatakan Yesus. Bukan menurut Anda, bukan menurut saya. Menurut Yesus, sembahlah Allah. Ya, kan gitu. Betul, itu ada tertulis. Itu saya tidak bisa bantah. Saya tidak bisa membantah. Karena memang begini Pak Ustadz. Tujuan Alkitab bagi kami orang Kristen, kami meyakini bahwa itu seluruhnya adalah firman Tuhan. Jadi iman kami fokus bertitik atau bertumpu kepada isi firman Tuhan itu. Jadi tidak bisa kami mengingkari, khusus saya pribadi, saya tidak mewakili yang lain, mengingkari bahwa saya tanggapi Alkitab itulah pedoman, pegangan hidup kami, tuntunan kami untuk masuk surga. Oke. Itu Pak Ustaz, silakan. Baik. Jadi pertama, ya tidak ada Yesus mengaku adalah Allah. Yang kedua, Yesus dengan Allah itu beda. Anda bisa melihat ya ketika Yesus dibaptis dan ada suara di surga. Beda mereka ya. Potong leher saya kalau Yesus adalah Allah. Ya. Beda. Di situ bentar dulu, belum. Bantahannya di situ. Karena Yesus ada di sungai, ada suara dari surga. Artinya apa? Yesus dengan Allah, dengan Tuhannya itu beda. Yang ketiga dari Paulus. Paulus mengatakan Yesus itu hamba Allah. Betul. Hamba Tuhannya Abraham. Jadi Yesus dengan Allah beda menurut Paulus. Saya didukung Paulus nih kali ini ya. Yang keempat, kata Anda kitab Anda adalah firman Tuhan semuanya, saya bantah. Kitab Anda itu adalah kitab penyelidikan dan kesaksian orang yang tidak diketahui kebenarannya. Lukas 1-3, kitab Anda adalah kitab penyelidikan, bukan firman Tuhan. Jadi saya menanggapinya begini. Sanggahan Pak Ustadz tentang itu bagi saya hargai, saya hormati. Itu wajar, itu boleh-boleh saja. Pak Ustadz menganggap itu bukan firman Tuhan. Tetapi dalam hal ini keyakinan saya pribadi Pak Ustadz tidak bisa terwakili oleh perkataan oleh pribadi siapapun. Jadi saya karena iman Pak Ustadz tidak bisa dibuktikan keyakinan itu bersalah Pak Ustadz. Tidak bisa dibuktikan bahwa saya berkeyakinan ini salah. Kalau Pak Ustadz bisa membuktikan bahwa saya punya keyakinan ini bersalah, berarti Pak Ustadz betul. Kalau bisa Pak Ustadz membuktikan bahwa seseorang yang berkeyakinan itu salah ya. Baik. Ini kitab Anda, Lukas itu betul? Lukas itu digitalnya Pak Ustadz, digitalnya ya. Baik, ya digitalnya tapi Lukas itu kitab Anda ya. Mari, sekarang kita buktikan keyakinan Anda salah ya. Lukas 1:1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, kata Lukas, setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, maka keputusan Lukas untuk membukukannya dengan teratur. Jadi keyakinan Anda salah. Kitab Anda itu firman Tuhan, tapi penyelidikan dari Lukas. Ini kitab Anda sendiri yang membuktikan keyakinan atau iman Anda salah, bukan saya. Tidak ada di situ tertulis bahwa orang yang mengikuti Yesus salah. Tidak ada di situ Pak Ustadz. Coba teksnya mana? Ya. Mana teksnya di situ? Bahwa orang yang mengikuti Yesus. Ya, coba. Karena Pak Ustadz kan. Oke. Yang saya tanyakan, tunggu dulu Pak Ustadz.
sebentar Pak Ustaz. Yang saya Bentar, tanyakan Anda tadi, Pak salah Ustaz, tanggapan mungkin. Tanggapan Anda salah mungkin. Saya tidak ada berbicara tentang Yesus. Yang saya kritik adalah dari tadi iman Anda yang salah. Ya. Iman Anda yang salah. Anda mengimani kitab Anda seluruhnya firman Tuhan. Betul. Kata saya bukan. Lalu yang membuktikan apakah saya juga bukan. Tapi yang membuktikan iman Anda salah adalah kitab Anda sendiri. Karena kitab Anda itu bukan firman Tuhan, tapi dari penyelidikan sebuah peristiwa gitu. Betul. Yang diselidiki di situ adalah kesaksian orang. Tentu dalam hal itu adalah saksi-saksi mata yang menyaksikan murid-murid Yesus pada waktu itu. Itulah yang dibukukan oleh Lukas, Pak Ustadz, gitu. Jadi Iya. Iya, Anda tuh tahu. Tidak Anda nyambung, tuh tahu maksudnya kesaksian tidak, orang. Mbak, maksudnya tidak menjawab. Kesaksian tidak menjawab. Bang, kesaksian orang kan bukan firman dari Tuhan. Begini Pak, firman Tuhan ini Pak ditulis hanya oleh orang-orang yang diilhami langsung oleh Tuhan. Jadi tidak semua. Jadi kemudian itu dibukukan oleh Theophilus, oleh Lukas tadi yang kemudian disampaikan kepada Theophilus. Begitu Pak Ustadz. Jadi Ya iya. saya tidak mau terlalu jauh kita berputar-putar di situ. Saya mau yang ada substansi, ada isi, ada esensinya gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi itu menurut Pak Ustadz seperti itu. Tapi dalam ayat itu kalau kita membahas secara teks, karena Pak Ustadz kan menuntut tadi. Awalnya kan Pak Ustadz, kenapa kamu masih menyembah manusia padahal dilarang? Nah, saya mempertanyakan dan bertanya kepada Pak Ustadz, di manakah dalilnya secara tertulis bahwa Yesus melarang jangan sembah saya. Saya Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Di mana Yesus berkata demikian? Tentulah kalau itu betul, Yesus pasti dengan lantang mengatakan kepada murid-muridnya, jangan sembah saya. Saya bukanlah Allah. Tetapi itu disampaikan Yesus kepada orang-orang Yahudi pengikutnya pada waktu itu. Karena banyak orang yang mengikuti Yesus karena melihat sesuatu yang ajaib pada Yesus. Pengakuan orang-orang yang mengatakan bahwa dialah Tuhan. Begitu Pak Ustadz. Kemudian yaitu tadi dalil apapun yang saya sampaikan tentu pasti Pak Ustadz nanti berputar. Nanti harus masuk lagi ke bahasa aslinya. Jadi saya sampaikan yang bantah bukan saya, ente yang bantah kitab ente mau macam mana? Nah, saya enggak dari awal pernyataan saya seluruhnya isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu saya percayai, saya imani Pak Ustadz. Itu pernyataan saya awal tadi. Jadi secara tekstual saya mengakui memang tidak ada Yesus mengatakan sembahlah saya. Tetapi secara tekstual juga saya untuk mengimbangi aja pertanyaannya Pak Ustadz. Tidak ada tertulis Yesus melarang jangan sembah saya bukan Allah. Kalau ada tertulis kita periksa sama-sama, coba tunjukkan gitu Pak Ustadz. Baik. Ada nggak Yesus mengatakan jangan sembah saya bukan Allah? Bang, Anda sendiri yang jawab, nggak ada juga kata Anda larangannya, kan kayak gitu. Yesus mengatakan jangan sembah saya, dan tidak ada juga perintahnya untuk menyembah Yesus. Nah sekarang gini aja, di antara keduanya ini apakah dilarang atau diperintahkan? Kita lihat isi kitab Anda. Coba Anda buka dulu ya ke Matius 7 nomor 21. Matius 7 ayat nomor 21. Ayat 21, baik. Respon yang diberikan tidak menunjukkan upaya menjawab pertanyaan secara langsung. Pembahasan justru bergerak menjauh dari topik utama, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menilai kejelasan argumen secara logis. Baca. Matius 7 ayat 21 Pak Ustadz ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bukan. Matius 7. Ya. Ayat 21, maaf. Nomor 21. Maaf Pak Ustadz, saya bacanya ayat 7, maaf ya Pak Ustadz. Matius 7 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. 21 Bang, 21. Ya, baik. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam
kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jadi gini. Apa yang saya maksud di situ? Apakah menyembah Yesus ini benar atau salah, kan gitu? Karena tidak ada larangan, tidak ada perintah, betul nggak? Betul. Oke? Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Sekarang kata Anda ngotot. Anda mengatakan tidak ada larangan untuk menyembah Yesus, tapi apakah menyembah Yesus ini adalah hal yang benar? Sekarang saya mau tanya sama Anda. Di situ ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus? Oh. Silakan, ya. Ini tanggung jawab Anda, karena Anda membenarkan penyembahan terhadap Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan, kata Yesus, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada nggak kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Betul. Saya akui di dalam teks ayat ini tidak ada tertulis demikian. Jadi saya dimanapun, mau dimanapun di Bible Anda, dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak kehendak Bapa di sorga, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, agar Bapa di sorga menghendaki Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Karena Yesus itu firman yang jadi manusia. Jadi itu jangan kembali kemana-mana, Bang. Gini Pak Ustadz, yang kita cari ini, bentar. Yang kita cari ini kehendak Bapa yang di sorga. Karena kalau tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, Anda nggak akan masuk surga. Nah, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Tujuan utama dari perbincangan ini bukanlah tentang siapa yang menang dan kalah, melainkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mempererat tali silaturahmi antara sesama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Bagaimana pendapat kalian mengenai diskusi tadi? Mari berbagi perspektif lain secara bijak dan santun di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.